Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hulwa Sajidah Fauzi dan di sini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang tujuan pendidikan, subjek, objek, dan lingkungan pendidikan serta sarana prasarana pendidikan. Yang pertama ada tujuan pendidikan. Menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Tujuan pendidikan itu terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada tujuan umum dan yang kedua ada tujuan khusus. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum disebut juga tujuan sempurna, tujuan terakhir atau tujuan bulat. Tujuan umum ialah tujuan pendidikan yang berlaku untuk seluruh lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu negara. Tujuan umum pendidikan yang berlaku di Indonesia disebut tujuan pendidikan nasional yang tengah berkembang, sehingga sifat-sifat ini pula yang ditanamkan kepada generasi mudanya. Tujuan umum itu tidak akan dan tidak dapat selalu diingat oleh si pendidik dalam melaksanakan pendidikannya. Oleh karena itu, tujuan umum itu selalu dilaksanakan dalam bentuk-bentuk yang khusus, mengingat keadaan-keadaan dan faktor-faktor yang terdapat pada anak didik sendiri dan lingkungannya. Faktor-faktor yang terdapat pada anak didik sendiri dan lingkungannya seperti: yang pertama, sifat pembawaan anak didik. Yang kedua, kemungkinan dan kesanggupan. Yang ketiga, tempat dalam masyarakat yang menjadi tujuan anak didik itu. Yang keempat, tugas negara dan masyarakat di sini dan sekarang. Yang kelima, kemampuan-kemampuan yang ada pada pendidik sendiri. Selanjutnya adalah yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus merupakan pengkhususan dari tujuan umum. Kita tahu bahwa tujuan umum pendidikan adalah kedewasaan. Kedewasaan di sini masih general sifatnya. Banyak faktor yang membentuk kedewasaan, sehingga dapat dikatakan tujuan khusus dari pendidikan mencakup segi-segi tertentu. Pengkhususan tujuan ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi tertentu, misalnya sesuai dengan jenis kelamin anak didik, lalu pembawaan anak didik, usia, atau lembaga yang mendidik anak seperti sekolah atau keluarga, masyarakat, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada subjek pendidikan. Subjek pendidikan atau seorang pendidik adalah orang yang bertanggung jawab memberikan suatu pengajaran atau pendidikan, sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami oleh peserta didik atau objek pendidikan. Subjek pendidikan yang dipahami oleh kebanyakan para ahli yaitu orang tua, guru-guru di sekolah. Guru-guru di sekolah maksudnya di sini dalam lingkup yang formal maupun dalam lingkungan informal atau masyarakat. Pendidikan pertama yang kita ketahui selama ini adalah lingkungan keluarga, kan, orang tua, yang biasanya dipelajari dalam psikologi pendidikan. Di dalam subjek pendidikan tentunya ada subjek didik dan subjek pendidik. Di sini yang pertama ada subjek didik. Subjek didik di sini adalah anak-anak. Kita sebagai mahasiswa atau siswa sekolah, siswa MTS maupun SMP. Anak-anak yang menerima pendidikan tidak bisa disebut objek pendidikan. Dalam lingkungan keluarga, subjek didik adalah anak-anak dan subjek pendidiknya adalah orang tua. Begitupun dalam lingkungan sekolah, subjek didiknya adalah murid-murid dan guru. Sebagai subjek pendidik, seorang anak akan dibentuk melalui proses pendidikan baik formal maupun informal. Adapun kriteria dari seorang peserta didik. Nah, di sini ada kriteria nih untuk subjek peserta didiknya. Yang pertama, masih anak-anak. Maksudnya masih anak-anak di sini adalah belum memiliki pribadi yang dewasa, susila dalam aspeknya. Yang kedua ada mahasiswa ataupun siswa.
Dan yang ketiga di sini adalah masih membutuhkan dan menerima pengaruh dari pendidik. Lalu yang selanjutnya di sini ada subjek pendidik. Subjek pendidikan yang berperan sebagai pendidik. Yang pertama, subjek pendidik itu terdiri dari apa yang diajarkan kepada subjek didiknya. Pendidik di sini ada yang bersifat formal dan informal. Yang pertama ada orang tua. Orang tua di sini sebagai pendidik alami. Orang tua merupakan pendidik alamiah pertama dan kodrati. Orang tua dikatakan sebagai pendidik alamiah karena mereka merupakan subjek yang bertanggung jawab atas pertumbuhan anak-anaknya. Orang tua dikatakan sebagai pendidik pertama dalam arti urutan waktu. Karena anak-anak itu lahir dan ditabung pertama-tama dalam dekapan mereka. Orang tua juga dikatakan sebagai pendidik utama, bukan lagi dalam urutan waktu, melainkan prioritas hak. Orang tua merupakan pendidik kodrati yang mendapatkan hak untuk mendidik karena kodratnya sebagai orang tua yang sekaligus bertanggung jawab atas seluruh hidup dan masa depan anaknya. Yang selanjutnya dari subjek pendidik adalah guru. Guru di sini adalah pendidik yang diserahi kepercayaan. Pendidik yang diserahi kepercayaan karena tugasnya sebagai subjek yang bertanggung jawab untuk menjalankan pendidikan. Guru juga disebut sebagai pendidik kedua setelah orang tua. Di sini mereka pertama-tama sadar akan perlunya melestarikan bangsa manusia melalui pendidikan ini. Pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang menjadi subjek pendidik dalam lingkup sekolah adalah guru. Dan subjek didiknya adalah kita ini yang sedang belajar, murid-murid dan mahasiswa mungkin ya. Selanjutnya di sini adalah objek pendidik. Manusia sebagai objek pendidikan adalah manusia dalam perwujudannya sebagai individu yang menjadi bagian integral dari masyarakatnya. Dua sisi perwujudan ini dipandang penting dan perlu untuk diproses dalam sistem pendidikan, agar di kemudian hari manusia dapat menemukan jati dirinya sebagai manusia. Lalu yang selanjutnya ada lingkungan pendidikan. Secara umum, lingkungan pendidikan adalah berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi praktek pendidikan. Lingkungan pendidikan diartikan sebagai berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan, yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Berbeda dengan subjek dan objek pendidikan, lingkungan pendidikan adalah yang mencakup dari subjek dan objek pendidikan. Jika subjek adalah para yang mengajar, para pendidik, dan jika objek di sini adalah manusia yang dalam perwujudannya sebagai individu yang menjadi bagian integral dari masyarakatnya. Ada lagi definisi lingkungan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah, beliau mengatakan lingkungan pendidikan merupakan permintaan dalam kehidupan anak-anak. Intinya adalah bahwa pendidikan mengarah semua kekuatan yang ada di alam agar peserta didik sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan yang tinggi dan kebahagiaan hidup. Di dalam lingkungan pendidikan ada yang namanya pendidikan formal dan pendidikan informal. Di sini adalah pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang dilaksanakan di sekolah dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan tujuan memberikan pelayanan pendidikan kepada generasi muda bangsa dan warga negara Indonesia. Dalam pendidikan formal terdapat jenjang-jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi. Adapun beberapa karakteristiknya adalah sebagai berikut. Karakteristik dari pendidikan formal yaitu memiliki kurikulum yang jelas, memberlakukan syarat tertentu bagi peserta didik, materi pembelajaran yang dipakai bersifat akademis. Proses pendidikannya cukup lama, tenaga pengajar harus memenuhi klasifikasi tertentu, dan peserta didik mengikuti ujian formal.
Contoh dari pendidikan formal di sini adalah yang pertama adalah sekolah dasar atau maksudnya SD, lalu SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, itu yang dimaksud dengan pendidikan formal. Lalu selanjutnya ada pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang dilakukan di lingkungan keluarga dan lingkungan, di mana kegiatan belajarnya dilakukan secara mandiri. Jalur pendidikan ini diberikan kepada setiap individu sejak lahir dan sepanjang hayatnya, baik melalui keluarga maupun lingkungannya. Jalur pendidikan ini akan menjadi dasar yang akan membentuk kebiasaan, watak, dan perilaku seseorang di masa depan. Ciri-ciri pendidikan informal, jika tadi adalah ciri-ciri pendidikan formal, maka sekarang adalah ciri-ciri pendidikan informal. Ciri-cirinya adalah tidak terdapat persyaratan khusus yang harus dilengkapi. Peserta didik tidak perlu mengikuti ujian tertentu. Proses pendidikannya pun dilakukan oleh keluarga atau lingkungan. Tidak terdapat kurikulum tertentu yang harus dijalankan. Lalu tidak terdapat jenjang dalam proses pendidikannya. Dan tidak terdapat manajemen yang jelas dalam proses pembelajaran. Contoh dari pendidikan informal di sini adalah pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, pendidikan etika, pendidikan sopan santun, pendidikan moral, sosialisasi dengan lingkungan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Terima kasih. Saya Hulwa Sajidah Fauzi pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.